Ya, sekarang ada pertanyaan menarik lagi nih tentang ketuhanan. Katanya Tuhan itu adil, katanya Tuhan itu maha kuasa, maha kasih sayang. Tapi kenapa kok terjadi bencana-bencana alam yang menimbulkan akibat negatif bagi kemanusiaan? Banyak korban jiwa, banyak anak yang terlantar, banyak anak menjadi yatim, dan lain sebagainya. Ya, pertama yang kita harus tahu bahwasanya bencana alam itu merupakan bagian dari hukum alam, bagian dari ketentuan alam semesta. Seperti umpamanya adanya gempa bumi. Memang dalam alam semesta ada ketentuan bahwa satu saat lempengan bumi akan mengalami pergeseran untuk supaya menimbulkan keseimbangan alam semesta. Jadi bencana alam berupa gempa bumi contohnya itu adalah untuk kebaikan alam semesta, untuk kebaikan bumi itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihatnya jangan secara subjektif kita manusia. Karena kalau pandangan kita secara subjektif, maka itu akan sangat tergantung kepada siapa yang memandangnya. Seperti umpamanya adanya hujan. Bagi seorang petani, hujan itu merupakan hal yang sangat baik karena menyuburkan tanah, memberikan menyirami tanaman. Tapi bagi tukang es, hujan itu merupakan bencana karena nantinya esnya tidak laku dan lain sebagainya. Jadi dalam kita melihat kejadian alam, maka kita harus melihatnya secara objektif. Alam itu sendiri seperti apa? Adanya gunung meletus, adanya gempa bumi, itu terjadi karena lempengan bumi yang mengalami pergeseran. Dan itu merupakan sebuah hukum alam yang baik bagi alam itu sendiri. Yang merupakan sebuah kebaikan bagi alam itu sendiri untuk memberikan keseimbangan, untuk memberikan kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah bukan hal yang jelek, tapi justru hal yang baik. Kemudian yang kedua, kadang bencana-bencana alam atau musibah yang kita hadapi itu juga akibat dari ulah manusia itu sendiri. Seperti umpamanya adanya kebanjiran. Bisa jadi kebanjiran itu akibat dari ulah kita atau dari upaya kita, tata kelola kita terhadap alam semesta yang kurang baik. Umpamanya kita membuang sampah sembarangan, sehingga ini bisa menimbulkan kebanjiran. Atau menebang pohon dengan sembarangan, ini juga bisa menimbulkan sebuah kebanjiran atau lainnya. Jadi kadang bencana-bencana itu adalah akibat dari diri kita sendiri, bukan dari alam semesta, bukan dari Tuhan, tapi akibat dari ulah kita sendiri. Sehingga kita sendiri harus introspeksi diri, kita sendiri harus memperbaiki diri, memperbaiki manajemen kita dalam mengelola alam semesta. Kemudian dari pihak kita sendiri, dari sebagai manusia, maka ujian-ujian itu bisa jadi merupakan sebuah pembelajaran. Bisa jadi merupakan sebuah ujian yang akan menaikkan derajat kita, yang akan menaikkan kualitas hidup kita, yang akan menaikkan kualitas mental kita, baik secara fisik maupun non-fisik. Dengan adanya kejadian tsunami umpamanya, maka disitulah orang akan berpikir bagaimana caranya menanggulangi tsunami, bagaimana caranya membangun kembali bangunan-bangunan yang sudah hancur karena tsunami. Sehingga terjadilah sebuah perubahan yang sangat baik untuk kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian bagi yang terjadi bencana, bagi yang sudah meninggal, itu juga merupakan sebuah takdir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan matinya dia dengan cara seperti itu, dan insya Allah akan menjadi baiknya. Jadi semua yang terjadi itu adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Ya, jadi kita harus meyakini apapun yang terjadi itulah adalah baik dan dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang terbaik bagi kita, bagi alam semesta, bagi para korban, dan semuanya adalah merupakan sebuah kebaikan. Sehingga kita harus tetap sabar, kita tetap bersyukur, kita tetap harus lapang dada, kita harus besar hati, kita harus tetap semangat untuk menatap masa depan yang lebih cerah lagi.